'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, selalu dalam ridha, selalu dalam rahmat, selalu dalam barakah, selalu dalam taufik, selalu dalam inayah, selalu dalam perhatian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan untuk kami, jadikan dia berguna buat kami dunia akhirat, bukan sekedar pengetahuan semata, tapi dia menjadi bekal kami untuk beramal, dan kami nanti menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah memurnikan tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, dari kata wahidun satu, wahada yuwahidu tauhidan, mensatu bukan menunggalkan, mengesakan. Karena memang tabiat sifat manusia sejak dari zaman dulu ingin memberikan ada kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kepada selain Allah. Ketika pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ada orang-orang yang soleh, lalu kemudian orang-orang soleh ini meninggal dunia. Generasi pertamanya rindu kepada orang-orang soleh itu. Akhirnya setan membisikkan, buatkan patungnya. Dibuatkanlah patungnya yang mirip, sehingga waktu pertemuan mereka melihat patung itu, hatinya luluh, rindunya terobati, rasanya tenang melihat patung orang soleh itu. Generasi pertama masih selamat. Generasi yang kedua mulai muncul keinginan untuk menyembah, meletakkan makanan, memberikan karangan bunga, mengagungkan, mentakzimkan, memuliakan, menghormati, sampai pada tingkat bahwa dia bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Inilah cikal bakal mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam di antara keutamaan ajarannya adalah berani untuk mengatakan tidak. Mengatakan iya semua orang bisa, tapi say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng, katakan tidak pada pacaran. Say no to kongko-kongko yang tak bermanfaat. Tak banyak yang bisa mengatakan itu. Berani berislam, berani berhijrah, berani beriman, berani mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah semata. Makanya ketika orang masuk Islam, ini masuk Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada. Ketulusan hati, ikhlas karena Allah, betul. Ikut asyhadu, aku bersaksi, an, bahwa la, tidak ada, ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, bahwa Muhammadan, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, utusan Allah. Ketika kita sudah berani mengatakan itu, maka berarti kita sudah menafikan yang lain. La ilaha, tidak ada kayu. La ilaha, tidak ada batu. La ilaha, tidak ada gambar. La ilaha, tidak ada hantu. La ilaha, tidak ada lembu. La ilaha, tidak ada lembu. La ilaha, tidak ada cincin. La ilaha, tidak ada rantai. La ilaha, tidak ada apapun illallah yang layak disembah, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kedatangan Nabi Muhammad SAW memurnikan tauhid yang sudah rusak, karena mereka tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya orang musyrik jahiliyah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan yang menciptakannya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas sama, man anzala minas sama'i ma'an, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulunna Allah. Mereka mengatakan yang menurunkan hujan ini Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kamu, la yaqulunna Allah. Mereka akan mengatakan yang menciptakan kami ini Allah. Mereka tahu tentang Allah. Mereka tahu yang menciptakan mereka Allah, yang mengasihi mereka rezeki Allah,
Tapi ketika di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, kayu, batu, perunggu, emas, perak. Bahkan ada adonan tepung gandum yang dicampur dengan minyak sapi dibentuk dengan gambar orang, disembah, begitu lapar dicuil, dimakan. Maka disebut mereka dengan jahiliyah. Kenapa jahil? Mereka bukan orang dungu, mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang cerdas secara ekonomi. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita syita'i was-shaif. Perjalanan mereka musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, negeri Syam 4 negara, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Perjalanan bisnis mereka 6 negara. Bisnis ekspor impor, cerdas secara ekonomi, secara intelektual. Mereka adalah pakar-pakar ekonomi, mereka bisnismen. Tapi secara intelektual, secara spiritual mereka dungu, bodoh, jahil, karena masih mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang. Siapa yang percaya man tatayyara, siapa yang percaya kepada burung, maka dia musyrik, dia mempersekutukan Allah. Mereka kalau mau pergi, dia ambil batu, dia lempar burung. Burung yang ada bertengger di atas dahan, dia lempar. Kalau burungnya pergi ke arah Syam, sial, nggak jadi berangkat. Kalau burungnya pergi ke arah Yaman, sana Yaman, sini Syam. Burungnya terbang ke arah Yaman, berangkat, berarti kita beruntung. Burungnya terbang ke arah Syam, jangan berangkat, berarti kita rugi, sial. Islam mengajarkan langkahkan kakimu dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi murni menyerahkan semuanya kepada Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, hanya kepada Engkau saja, tidak kepada yang lain. Innamal khamru, khamar, minuman keras, sabu-sabu, narkoba, ganja, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Jadi anak panah 3 diletakkan dalam satu kantong tabung, letaknya di dalam Ka'bah. Ada penjaga kunci Ka'bah. Nanti kalau mau pergi bisnis, mau keluar, mau dagang, penjaga bisa ambilkan itu azlam. Azlam anak panah yang belum ada bulunya. Anak panah itu di ujungnya ada besi, di pangkalnya ada bulu untuk menjaga keseimbangan. Yang belum dikasih bulu ayam itu digoncang. Dan nanti kalau dapat anak panah yang pergilah, berarti pergi. Dapat anak panah yang jangan pergi, ya nggak usah pergi. Mengundi nasib, dalam Islam tidak dibenarkan mengundi nasib. Hari semua baik, jam semua baik, bulan semuanya baik. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad bulat, mikir, 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 Bani Ghifar ini terkenal suku perampok. Kenal suku perampok. Nah, biasanya berdoa pada Tuhan itu kan 2. Pertama, minta dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah. Minta supaya diuntungkan bisnis, kebaikan-kebaikan. Baik, buruk, dekatkan yang baik, jauhkan yang buruk. Selesai dia berdoa, datang anjing. Datang anjing meminum air susu 1 gelas diminum, habis air susunya. Setelah air susu habis, anjing itu angkat kaki, diangkatnya kakinya sebelah, dikencenginya patung Naham. Mikir ini, mikir Abu Dzar, manfaat. Aku tadi kan minta manfaat.
susu habis diminum, mudarat. Aku kan minta dijauhkan mudarat, dia aja dikencengi nggak bisa menolak mudarat, manfaat hilang, susu habis, dikencengi mudarat nggak bisa nolak. Ngapa ya aku nyembah dia? Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berakal? Allah kan kasih kamu akal, kenapa tidak dipakai untuk memikirkan? Makanya orang kalau kecil mati meninggal dunia masuk surga. Dalilnya, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, artinya fitratul Islam. Dia udah Islam. Pak abawahu yuhawidanihi, bapak dengan ibunya menyebabkannya jadi Yahudi. Ayu nasranihi, merubahnya jadi Nasrani. Ayu majisanihi, merubahnya jadi Majusi, penyembah api. Tidak ada dalam hadis itu dikatakan kedua orang tuanya menyebabkannya jadi Muslim. Kenapa? Karena anak yang lahir itu sudah Muslim. Bersyahadatnya kapan? Bersyahadatnya ketika sebelum ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari semua ruh saya, ruh abang, ruh kakak, ruh ibu, ruh adik. Ketika semua ruh itu ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai ruh, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu, Tuhan kamu?" Semuanya berkata, "Bala syahidna." Ya Allah, kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami, engkaulah yang kami sembah. Antakulu yaumal qiyamati. Tapi nanti kamu pada akhirnya lupa lalai, inna kunna an hadza filin, kami nggak ingat, kami lupa, kami lalai. Kebetulan ruh saya ditiupkan ke dalam perut orang Melayu. Mak saya muslimah, ayah saya Islam, tinggal di negeri muslim. Saya jadi muslim. Andai ditiupkan ruh saya ke dalam perut orang yang tidak Islam, maka saya dikasih Allah akal untuk mencari Islam, mendengarkan pengajian, memikirkan. Kalau kebetulan saya ditakdirkan masuk ke dalam rahim perut orang penyembah berhala seperti Abu Dzar Al-Ghifari, mikir, apa bisa ini berhala ini nolong? Apa bisa dia mendatangkan manfaat? Apa bisa dia menolak mudarat? Kan nggak bisa. Jadi dosanya adalah dosa nggak mikir. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, atau kami mau berpikir, makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi ada satu neraka khusus diciptakan Allah yang masuk ke dalam itu untuk orang yang tidak mau berpikir. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab orang masuk neraka sebelum kami mengutus rasul. Maknanya menurut ahli tafsir dua. Yang pertama, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Ajaran Nabi Isa sudah diselewengkan, ajaran Nabi Muhammad belum datang. Maka ajaran antara kedua ini disebut dengan ahlul fatrah. Mereka tidak diazab, mereka tidak masuk neraka. Mereka ini yang disebut dengan ahlul fatrah, masa kosong. Nabi yang baru belum datang, ajaran Nabi yang lama sudah rusak. Makna kedua, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak mengazab sebelum orang itu berakal. Makanya orang gila, orang tidur, orang bayi belum akil balik, rufi al-qalamu an salasatin. Penanya ngangkat, nggak mencatat amalnya. Salat catat, puasa catat, zikir catat, ngaji catat. Tapi ada orang yang penanya tidak mencatat, nggak mencatat. Kenapa tidak mencatat? Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sembuh. Maka penanya tidak mencatat. Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna. Jadi kita ini yang membedakan kita dengan binatang itu, kalau dibelah kepala kambing, dibelah kepala manusia, mohon maaf, yang putih-putih otak yang ada di kepala kambing itu ada juga di kepala manusia, yang ada di kepala manusia ada di kepala kambing. Kalau dibelah dada ayam, ada jantungnya, ada hatinya, maka apa yang ada di dalam dada ayam itu ada juga di dalam dada manusia. Ini jantung manusia, ini jantung ayam, ini hati manusia, ini ada hati ayam. Lalu yang tidak ada itu apa? Yang tidak itu ada itu adalah akal, cara berpikir, hati, cara merenung,
yang rasa itu yang tidak ada pada hewan itu. Makanya kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya, dosa dia bukan minum khamar, bukan berzina, bukan berjudi. Dosa kenapa tidak menggunakan potensi. Allah memberikan inna sam'a, telinga, pendengaran, wal basar, penglihatan mata, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab. Sudahkah kau pakai telingamu untuk mencari agama Allah? Sudahkah kau pakai matamu untuk mencari pengajian, habib, kiai, alim ulama? Sudahkah kau pakai hatimu, otakmu, pikiranmu untuk merenungkan siapa yang mesti kau sembah? Bagaimana cara beribadah? Ini semua adalah kemurnian. Yang pertama dalam ajaran Islam adalah tauhid. Disebut juga dengan akidah. Kenapa akidah? Akidah adalah dua tali simpul yang diikat mati. Akidah. Uqdah, akad, itu dari satu akar kata. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Bapaknya mengakadkan bapak si perempuan dengan calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Akad namanya. Akad jual beli. Saya jual beras ini dengan harga 20.000 per kilo tunai sah. Akad namanya. Maka ada akad. Akidah, dari kata akad ada dua tali yang disimpulkan. Seorang hamba terikat perjanjian dengan Khalik makhluk Abdul Somad, Khalik Allah yang menciptakan, Abdul Somad makhluk yang diciptakan. Saya mengakadkan diri, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti ajaran Islam ini adalah tauhid. Makanya kita bangun waktu fajar solat subuh, solat yang pertama qabliyah subuh, rakaat pertamanya diatur betul dengan rakaat kedua tentang tauhid. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Ingkar ketauhidan Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau disebut kafir lah, enak aja kamu bilang saya kafir. Syaratnya dua. Kamu nyembah Allah? Iya. Kamu percaya kepada Nabi Muhammad Rasul utusan Allah? Iya. Kamu nggak kafir, karena kamu nggak ingkar. Berarti kamu mukmin, berarti kamu muslim. Saya percaya sama Allah, tapi sama Nabi Muhammad nggak percaya. Berarti kamu kafir. Kenapa? Karena ingkar. Makanya, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah Muhammad SAW. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk kamu, agamaku untukku. Ada batasan dalam masalah ritual, spiritual, agama. Adapun dalam masalah sosial, bertetangga, satu kantor, berteman, satu sekolah, satu kampus, kita tidak ada larangan sama sekali. Tapi kalau sudah masalah toleransi ritual, tidak ada toleransi. Toleransi spiritual tidak ada. Yang ada toleransi sosial. Ini yang banyak ini sekarang mau dialihkan. Toleransi sosial mau dinaikkan menjadi toleransi spiritual, toleransi ritual. Kalau nggak ikut berarti radikal. Kalau nggak ikut berarti anti kebinekaan. Apa ini? Saudara-saudara kita yang dari luar Islam itu juga kalau dia mengerti ini gerakan ini, nanti dia tidak Islam, tidak sana, tidak sini, tidak sono, tidak sini, nggak jelas agamanya. Ini kacau. Islam itu jelas. Kamu tidak Islam, saya Muslim. Lalu kemudian rakaat kedua, qul, katakan, huwallahu ahad, Allah esa tunggal tidak berbilang. Allahu somad, mintanya cuma sama Allah. Jangan minta sama tuyul, jangan minta sama nyiblorong, jangan minta sama sundil bolong, jangan minta sama penjaga ratu pantai laut selatan, jangan minta sama Nyi Roro Kidul, jangan minta sama pawang, mintanya sama Allah. Allahus Somad. Siapa itu Allah? Lam yalid, dia tidak beranak. Kalau dia beranak, dia bukan Allah. Maka Maryam bukan Allah. Satu surat untuk Maryam, dia bukan Tuhan.
Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia bukan Allah. Berarti dia ada awalnya, ada akhirnya, ada lahirnya, ada meninggalnya. Siapa dia? Nabi Isa. Lam yulad. Dan siapapun itu, orang Yahudi mengatakan waqalatil Uzairu wa qalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Uzair lahir meninggal, dia bukan anak Allah. Dia tidak ada hubungan dengan Allah. Bahwa dia mungkin salah satu nabi utusan Allah, orang soleh, ya. Tetapi bahwa dia anak Allah. Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara selevel dengan Allah. Pejamkan mata, nampak cahaya, maka itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan satu makhluk apapun. Ma khatara bibalik, wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluk. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia, mintalah kepadanya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Rafi, ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, sampai habis. Ya man laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang setara dengan engkau. Allah itu siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Enggak ada. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia ngatur hidup saya. Dia bukan pabrik spidol. Pabrik spidol, setelah spidol diciptakan, pabrik nggak mau tahu spidolnya di mana. Pabrik handphone, setelah nyiptakan handphone, pabriknya nggak tahu handphonenya dibeli siapa, tinggal di mana. Allah bukan pabrik handphone. Allah setelah menciptakan manusia, dia memberi manusia rezeki, dia mengatur kehidupan manusia. Itulah namanya Al-Qayyum. Maka ayat itu kita baca setiap selesai sholat, di awal hari ba'da subuh, di petang hari awal malam ba'da maghrib, mau tidur malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lelah, letih, lesu, loyo, ngantuk, tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang ada, apa milik dia? Ini istana punya presiden, ini kantor punya gubernur, ini rumah besar punya pengusaha. Allah itu punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Adakah yang bisa memberikan pertolongan di luar izin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni? Enggak ada. Allah tahu nggak? Direktur saya tahu apa yang saya lakukan. Dia tahu saya keluar kota, dia tahu saya pergi kemana. Dia pasang microchip, dia pasang detektor, dia pasang CCTV. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang terjadi di depan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang kuasa kecuali dengan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah Allah mengatur alam semesta? Payahkah bagi Allah memberikan rezeki kepada cacing-cacing yang ada dalam tanah? Sulitkah bagi Allah memberikan makanan kepada ikan yang ada di dasar lautan sampai penyelam pun tidak sanggup ke bawah karena tekanan air yang luar biasa? Ada ikan-ikan seram di bawah. Sulitkah bagi Allah memberikan anai-anai makan di dalam tanah yang di dalam kayu-kayu lapuk di dalam? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau dibaca ayat kursi itu adalah tauhid yang luar biasa. Makanya orang yang membaca ayat kursi dengan perenungan, pemahaman, merasuk ke dalam hatinya, dia nggak takut apa-apa. Karena dia sedang dilindungi, dia sedang diayomi, dia sedang diberi rezeki, dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengenal Allah tauhid ini kan ayat-ayatnya ada dalam Quran, hadis-hadisnya, lalu kemudian pendapat ulamanya. Sama seperti sholat. Gimana kita belajar sholat? Ada ayatnya, wa aqimus sholah. Tata caranya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ada rukunnya, syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad. Maka disusun secara sistematis. Nama ilmunya fikih. Kalau tauhid ini ada ilmunya. Terkadang dia disebut dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu akidah, disebut juga dengan usuluddin, dasarnya agama, disebut juga dengan al-fiqhul akbar, fikih besar.
Karena ada fikih kecil, sholat, zakat, puasa, itu fikih kecil. Fikih besar adalah mengenal Allah, malaikat, surga, neraka, mati, kiamat. Lalu kemudian disebut juga dengan ilmu kalam, karena ulama biasanya membahasnya al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini. Maka dirumuskan ulama lah yang biasa disebut, dinyanyikan anak-anak di pesantren di surau langgar musola, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Allah itu ada apa tidak ada? Wujud. Apakah Allah itu ada awalnya? Qidam, nggak ada awalnya. Apakah Allah itu ada akhirnya? Bako, nggak ada akhirnya. Apakah Allah itu sama dengan kita? Mukhalafatul lil hawadis, dia nggak. Apakah perlu kepada makhluk yang lain? Qiyamuhu bina sendirian, nggak perlu pada yang lain. Apakah Allah itu ada cabangnya, ada friend, temannya? Ini ya. Apakah Allah itu qudrat? Apakah Allah itu berkehendak? Iradat? Apakah Allah itu mendengar apa yang ada dalam hati saya? Hitung saya, lintasan pikir saya? Sama. Apakah Allah itu melihat? Basar. Apakah Allah itu bicara? Kalam. Maka itu semua dibahas dalam ilmu akidah. Kalau kuat akidah kita, kita tidak akan takut menjalani dunia ini. Manusia ini lemah. Dia akan minta kepada keris, akan minta kepada... Saya punya keris di rumah saya ada, tapi saya nggak minta pada keris. Akan minta pada cincin. Saya punya cincin banyak, tapi saya nggak minta pada cincin. Dia hanya sekedar souvenir aja. Nggak ada keyakinan dalam hati saya bahwa kalau ini nanti mudarat, rusak akidah kita kepada Allah. Tauhid kita dimurnikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya menjalani hidup saya sholat, saya zikir, saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya buat baik, saya berkata baik. Datang yang baik, datang berarti Allah mau nguji saya. Bersabar. Hubungan saya dengan Allah husnuzan. Saya selalu berprasangka baik kepada Allah. Tidak akan sia-siakan saya. Allah lindungi saya. La yahfazka. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kau jaga hukum-hukum Allah, yang halal laksanakan, yang haram jauhi, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu. Jagalah agama Allah ini, maka kau dapati Allah di hadapanmu, dia akan menolongmu. Idza sa'alta fas'al. Kalau minta sama Allah. Idza sa'alta fas'al. Anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. La wijtama'atil ummatu, berkumpul semua manusia ini, hai Abdul Somad, ala ayyadurruka, ingin menyantetmu, ingin membunuhmu, ingin memenjarakanmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu mengganggumu illa qad kataballahu, kecuali memang sudah takdir Allah. Jadi yang tidak diinginkan Allah, saya serahkan semuanya pada Allah. Yang ada kriya. Wala wijtama'u ala ayyamfa'uka bi syai'in, berkumpul ini ingin menyenangkan, bahagiakanmu, dan yamfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak, kecuali memang sudah ditetapkan Allah. Jadi kalau ada orang buat baik sama saya terima kasih sama dia, tapi saya syukur sama Allah. Saya nggak lantas menjadikan dia Tuhan saya. Sekarang orang kepada atasannya siap, tapi kalau Allah panggil melalui seruan hayya 'alas shalah, sebenarnya yang kita tuhankan ini jabatan, kerjaan kita, harta kita, atasan kita, mertua kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau Allah. Kita lupa membedakan mana khalik, mana makhluk. Jadi kalau tauhidnya benar, insya Allah dia tidak takut menjalani hidup ini. Anak-anak kita kuatkan tauhidnya. Jangan ditakut-takuti hantu, jangan ditakut-takuti ramalan, jangan ditakut-takuti setan. Setan itu ada. Tapi kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini tidak hanya sekedar maklumat informasi, masuk ke telinga kita dengar, masuk ke hati kita, merubah cara pandang kita. Mudah-mudahan tauhid kita selalu kuat. Saya doakan semua kita istiqomah, doakan Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah, baca selawat. Begitu pesan Imam Atha, kalau kau ada hajat baca Al-Fatihah sampai kau khatamkan Al-Fatihah, Allah menunaikan hajatmu. Tapi doa tak dikabulkan kalau tidak melalui selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami, kuatkan tauhid kami, kuatkan akidah kami, kuatkan usuluddin kami dalam menjalani hidup ini. Waj'alna syakura, kalau kami dapat nikmat jadikan kami hamba yang bersyukur. Waj'alna sabura, kalau kau uji kami dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, jadikan kami orang yang husnuzon dan sabar, sehingga kami dapat pahala sabar. Kalau kami dapat nikmat, dapat pahala syukur. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balik hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, mulut kami menyebutmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, sampai anak cucu keturunan kami semuanya, anak cucu cicit sampai hari kiamat, semuanya orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan engkau, tidak kufur, tidak syirik, na'udzubillah, dan semuanya beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama sahabat-sahabat kami semua, ma'an nabiyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, selalu dalam ridha, selalu dalam rahmat, selalu dalam barakah, selalu dalam taufik, selalu dalam inayah, selalu dalam perhatian pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan untuk kami, jadikan dia berguna buat kami dunia akhirat, bukan sekedar pengetahuan semata, tapi dia menjadi bekal kami untuk beramal, dan kami nanti menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah memurnikan tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, dari kata wahidun, satu. Wahada yuwahidu tauhidan, mensatukan, menunggalkan, mengesakan. Karena memang tabiat sifat manusia sejak dari zaman dulu ingin memberikan ada kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kepada selain Allah. Ketika pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ada orang-orang yang soleh, lalu kemudian orang-orang soleh ini meninggal dunia, generasi pertamanya rindu kepada orang-orang soleh itu. Akhirnya setan membisikkan, buatkan patungnya. Dibuatkanlah patungnya yang mirip, sehingga waktu pertemuan mereka melihat patung itu, hatinya luluh, rindunya terobati, rasanya tenang melihat patung orang soleh itu. Generasi pertama masih selamat. Generasi yang kedua mulai muncul keinginan untuk menyembah, meletakkan makanan, memberikan karangan bunga, mengagungkan, mentakzimkan, memuliakan, menghormati, sampai pada tingkat bahwa dia bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Inilah cikal bakal mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam di antara keutamaan ajarannya adalah berani untuk mengatakan tidak. Mengatakan iya semua orang bisa, tapi say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng, katakan tidak pada pacaran. Say no to kongko-kongko yang tak bermanfaat.
Tak banyak yang bisa mengatakan itu. Berani berislam, berani berhijrah, berani beriman, berani mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah semata. Makanya ketika orang masuk Islam, ini masuk Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada. Ketulusan hati, ikhlas karena Allah, betul. Ikut asyhadu, aku bersaksi an, bahwa la, tidak ada ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna, bahwa Muhammadan, Nabi Muhammad SAW Rasulullah, utusan Allah. Ketika kita sudah berani mengatakan itu, maka berarti kita sudah menafikan yang lain. La ilaha, tidak ada kayu. La ilaha, tidak ada batu. La ilaha, tidak ada gambar. La ilaha, tidak ada hantu. La ilaha, tidak ada lembu. La ilaha, tidak ada cincin. La ilaha, tidak ada rantai. La ilaha, tidak ada apapun illallah yang layak disembah, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mudarat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab. Sudahkah kau pakai telingamu untuk mencari agama Allah? Sudahkah kau pakai matamu untuk mencari pengajian, habib, kiai, alim ulama? Sudahkah kau pakai hatimu, otakmu, pikiranmu untuk merenungkan siapa yang mesti kau sembah? Bagaimana cara beribadah? Ini semua adalah kemurnian. Yang pertama dalam ajaran Islam adalah tauhid. Disebut juga dengan akidah. Kenapa akidah? Akidah adalah dua tali simpul yang diikat mati. Akidah, uqdah, akad, itu dari satu akar kata. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Bapaknya mengakadkan, bapak si perempuan, dengan calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Akad namanya. Akad jual beli. Saya jual beras ini dengan harga 20.000 per kilo tunai sah. Akad namanya. Maka ada akad. Akidah, dari kata akad ada dua tali yang disimpulkan. Seorang hamba terikat perjanjian dengan Khalik makhluk Abdul Somad, Khalik Allah yang menciptakan, Abdul Somad makhluk yang diciptakan. Saya mengakadkan diri, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti ajaran Islam ini adalah tauhid. Makanya kita bangun waktu fajar solat subuh, solat yang pertama qabliyah subuh, rakaat pertamanya diatur betul dengan rakaat kedua tentang tauhid. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Ingkar ketauhidan Allah, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau disebut kafir lah, enak aja kamu bilang saya kafir. Syaratnya dua. Kamu nyembah Allah? Iya. Kamu percaya kepada Nabi Muhammad Rasul utusan Allah? Iya. Kamu nggak kafir, karena kamu nggak ingkar. Berarti kamu mukmin, berarti kamu muslim. Saya percaya sama Allah, tapi sama Nabi Muhammad nggak percaya. Berarti kamu kafir. Kenapa? Karena ingkar. Makanya, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah Muhammad SAW. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abattum, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk kamu, agamaku untukku. Ada batasan dalam masalah ritual, spiritual, agama. Adapun dalam masalah sosial, bertetangga, satu kantor, berteman, satu sekolah, satu kampus, kita tidak ada larangan sama sekali. Tapi kalau sudah masalah toleransi ritual, tidak ada toleransi. Toleransi spiritual tidak ada. Yang ada toleransi sosial. Ini yang banyak ini sekarang mau dialihkan. Toleransi sosial mau dinaikkan menjadi toleransi spiritual, toleransi ritual. Kalau nggak ikut berarti radikal. Kalau nggak ikut berarti anti kebinekaan. Apa ini? Saudara-saudara kita yang dari luar Islam itu juga kalau dia mengerti ini gerakan ini merusak agamanya, ini namanya sinkretis. Nanti dia tidak Islam, tidak
sana tidak sini, tidak sana tidak sini, tidak sono tidak sini, nggak jelas agamanya. Ini kacau. Islam itu jelas. Kamu tidak Islam, saya Muslim. Lalu kemudian rakaat kedua, qul, katakan, huwallahu ahad, Allah esa tunggal tidak berbilang. Allahu somad, mintanya cuma sama Allah. Jangan minta sama tuyul, jangan minta sama Nyi Blorong, jangan minta sama Sundel Bolong, jangan minta sama penjaga Ratu Pantai Laut Selatan, jangan minta sama Nyi Roro Kidul, jangan minta sama Pawang, mintanya sama Allah. Allahu somad. Siapa itu Allah? Lam yalid, dia tidak beranak. Kalau dia beranak, dia bukan Allah. Maka Maryam bukan Allah. Satu surat untuk Maryam, dia bukan Tuhan. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia bukan Allah. Berarti dia ada awalnya, ada akhirnya, ada lahirnya, ada meninggalnya. Siapa dia? Nabi Isa. Lam yulad. Dan siapapun itu, orang Yahudi mengatakan waqalatil Uzairu waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Uzair lahir meninggal, dia bukan anak Allah. Jadi tidak ada hubungan dengan Allah. Bahwa dia mungkin salah satu nabi utusan Allah, orang soleh, ya. Tapi bahwa dia anak Allah. Allah itu lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara selevel dengan Allah. Pejamkan mata, nampak cahaya, maka itulah Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan satu makhluk apapun. Ma khatara bibalik, wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Allah itu berbeda dengan makhluk. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia, mintalah kepadanya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Rafi, ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, sampai habis. Ya man laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang setara dengan engkau. Allah itu siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Enggak ada. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia ngatur hidup saya. Dia bukan pabrik spidol. Pabrik spidol, setelah spidol diciptakan, pabrik nggak mau tahu spidolnya di mana. Pabrik handphone, setelah nyiptakan handphone, pabriknya nggak tahu handphonenya dibeli siapa, tinggal di mana. Allah bukan pabrik handphone. Allah setelah menciptakan manusia, dia memberi manusia rezeki, dia mengatur kehidupan manusia. Itulah namanya Al-Qayyum. Maka ayat itu kita baca setiap selesai sholat, di awal hari ba'da subuh, di petang hari awal malam ba'da maghrib, mau tidur malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lelah, letih, lesu, loyo, ngantuk, tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang ada, apa milik dia? Ini istana punya presiden, ini kantor punya gubernur, ini rumah besar punya pengusaha. Allah itu punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Adakah yang bisa memberikan pertolongan di luar izin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni? Enggak ada. Allah tahu nggak? Direktur saya tahu apa yang saya lakukan. Dia tahu saya keluar kota, dia tahu saya pergi kemana. Dia pasang microchip, dia pasang detektor, dia pasang CCTV. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang terjadi di depan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang kuasa kecuali dengan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah Allah mengatur alam semesta? Payahkah bagi Allah memberikan rezeki kepada cacing-cacing yang ada dalam tanah? Sulitkah bagi Allah memberikan makanan kepada ikan yang ada di dasar lautan sampai penyelam pun tidak sanggup ke bawah karena tekanan air yang luar biasa? Ada ikan-ikan seram di bawah. Sulitkah bagi Allah memberikan anai-anai makan di dalam tanah yang di dalam kayu-kayu lapuk di dalam? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kalau dibaca ayat kursi itu adalah tauhid yang luar biasa. Makanya orang yang membaca ayat kursi dengan perenungan, pemahaman, merasuk ke dalam hatinya, dia nggak takut apa-apa. Karena dia sedang dilindungi, dia sedang diayomi, dia sedang diberi rezeki, dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi mengenal Allah tauhid ini kan ayat-ayatnya ada dalam Quran, hadis-hadisnya, lalu kemudian pendapat ulamanya. Sama seperti sholat. Gimana kita belajar sholat? Ada ayatnya, wa aqimus sholah. Tata caranya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ada rukunnya, syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad. Maka disusun secara sistematis. Nama ilmunya fikih. Kalau tauhid ini ada ilmunya. Terkadang dia disebut dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu akidah, disebut juga dengan usuluddin, dasarnya agama, disebut juga dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Karena ada fikih kecil, sholat, zakat, puasa, itu fikih kecil. Fikih besar adalah mengenal Allah, malaikat, surga, neraka, mati, kiamat. Lalu kemudian disebut juga dengan ilmu kalam, karena ulama biasanya membahasnya al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini. Maka dirumuskan ulama lah yang biasa disebut, dinyanyikan anak-anak di pesantren, di surau langgar musola, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmun hayat sama basor kalam. Allah itu ada apa tidak ada? Wujud. Apakah Allah itu ada awalnya? Qidam, nggak ada awalnya. Apakah Allah itu ada akhirnya? Baqo, nggak ada akhirnya. Apakah Allah itu sama dengan kita? Mukhalafatul hawadis, dia nggak sama. Apakah Allah itu perlu kepada makhluk yang lain? Qiyamuhu binafsihi, dia sendirian, nggak perlu pada yang lain. Apakah Allah itu ada cabangnya, ada sekutunya, ada friendnya, ada temannya? Wahdaniyah. Apakah Allah itu mampu? Qudrat, dia maha mampu. Apakah Allah itu berkehendak? Iradat. Apakah Allah itu mendengar apa yang ada dalam hati saya, detak jantung saya, lintasan pikir saya? Sama. Apakah Allah itu melihat? Basar. Apakah Allah itu bicara? Kalam. Maka itu semua dibahas dalam ilmu akidah. Kalau kuat akidah kita tidak akan takut menjalani dunia ini. Manusia ini lemah. Dia akan minta kepada keris, akan minta kepada, saya punya keris di rumah saya ada, tapi saya nggak minta pada keris. Akan minta pada cincin, saya punya cincin banyak, tapi saya nggak minta pada cincin. Dia hanya sekedar souvenir aja. Nggak ada keyakinan dalam hati saya bahwa kalau ini nanti mudarat, rusak akidah kita kepada Allah. Tauhid kita dimurnikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya menjalani hidup saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya baca Quran, saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya berniat baik, saya buat baik, saya berpikir baik, saya berkata baik. Datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang nggak baik, berarti Allah mau nguji saya supaya saya bersabar. Hubungan saya dengan Allah saya bangun atas dasar husnuzon. Saya selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah tidak akan sia-siakan saya. Allah lindungi saya. Ihfazillah yahfazka. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, kau jaga hukum-hukum Allah, yang halal laksanakan, yang haram jauhi, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah ini, maka kau dapati Allah di hadapanmu, dia akan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. La wijtama'atil ummatu, berkumpul semua manusia ini, hai Abdul Somad, ala ayyadurruka, ingin menyantetmu, ingin membunuhmu, ingin memenjarakanmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu mengganggumu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah takdir Allah. Andai terjadi yang tidak diinginkan, takdir Allah, saya serahkan semuanya pada Allah. Yang penting ada usaha dan ikhtiar. Walau ijtama'u ala ayyamfa'uka bisyai'in, berkumpul semua manusia ini ingin menyenangkanmu, membahagiakanmu, lan yamfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak, kecuali memang sudah ditetapkan Allah. Jadi kalau ada orang buat baik sama saya terima kasih sama dia, tapi saya syukur sama Allah. Saya nggak lantas menjadikan dia Tuhan saya. Sekarang orang kepada atasannya, siap bos. Tapi kalau Allah yang memanggil melalui seruan hayya 'alas shalah, sebenarnya yang kita tuhankan ini jabatan, kerjaan kita, harta kita, atasan kita, mertua kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau Allah. Kita lupa membedakan mana khalik, mana makhluk. Jadi kalau tauhidnya benar, insya Allah dia tidak takut menjalani hidup ini. Anak-anak kita kuatkan tauhidnya.
Jangan ditakut-takuti hantu, jangan ditakut-takuti ramalan, jangan ditakut-takuti setan. Setan itu ada. Tapi kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini tidak hanya sekedar maklumat informasi, masuk ke telinga kita dengar, masuk ke hati kita, merubah cara pandang kita. Mudah-mudahan tauhid kita selalu kuat. Saya doakan semua kita husnul khatimah, istiqomah. Doakan juga Ustaz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah, baca salawat. Begitu pesan Imam Atha, kalau kau ada hajat baca Al-Fatihah sampai kau khatamkan Al-Fatihah, Allah menunaikan hajatmu. Tapi doa tak dikabulkan kalau tidak melalui salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, kuatkan tauhid kami, kuatkan akidah kami, kuatkan usuluddin kami dalam menjalani hidup ini. Waj'alna syakura, kalau kami dapat nikmat jadikan kami hamba yang bersyukur. Waj'alna sabura, kalau kau uji kami dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, jadikan kami orang yang husnuzon dan sabar sehingga kami dapat pahala sabar. Kalau kami dapat nikmat, dapat pahala syukur. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balik hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, mulut kami menyebutmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyatina, sampai anak cucu keturunan kami, semuanya anak cucu cicit sampai hari kiamat, semuanya orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan engkau, tidak kufur, tidak syirik. Akhirati hasanah wa qina azabannar wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama sahabat-sahabat kami semua, ma'an nabiyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.